sebelum masuk pada pengerjaan praktik tugas 2, saya ingin memberitahu untuk soal yang ada pada tugas 2 ini, yaitu soalnya menginstalasi web server pada komputer sesuai dengan versi sistem operasi. Web server dan DBMS dapat menggunakan XAMPP yang diunduh pada laman berikut. Lalu, panduan instalasi dapat dilihat pada materi pengayaan. Setelah web server dan DBMS dapat berjalan dengan baik, selanjutnya proses instalasi CMS. Setelah instalasi selesai, maka perlu melakukan konfigurasi seperti nama, alamat, template, hak akses, akun anggota, dan pengelolaan, serta perpustakaan. Nama perpustakaan harus diisi dengan nama mahasiswa. Website harus memuat home, profile, layanan, kontak, dan koleksi. Untuk koleksi dilengkapi dengan link e-research. Baik, pertama-tama kita melakukan install, atau pertama-tama kita mengunduh dulu XAMPP melalui laman yang sudah disediakan. Jadi kita bisa klik. Lalu kita bisa pilih XAMPP for Windows. Lalu kita pilih files. Selanjutnya kita pilih XAMPP Windows. Lalu kita bisa pilih 7.4.27, kita klik. Selanjutnya kita pilih installer X. Ini berhubung saya sudah mendownload, jadi saya bisa pilih untuk menginstal sampai di sini. Sekarang kita masuk pada file, serta kita cari download, dan kita temukan XAMPP yang kita download pada Chrome. Kita bisa tunggu beberapa saat. Setelah muncul seperti ini, kita tunggu beberapa saat. Lalu kita klik OK. Kita pilih next. Lalu next. Kita pilih pada penyimpanan pada folder C. Lalu kita pilih next. Untuk bahasa kita pilih English atau bahasa Inggris. Lalu next lagi. Lalu next. Nah, kita tinggal tunggu untuk menginstal XAMPP yang sudah kita tunggu beberapa saat. Kita bisa tunggu sampai instalasi ini selesai. Kita bisa tunggu beberapa saat sampai instalasi ini selesai. Nah, lalu kita pilih yang Apache, kita start, klik start, dan juga MySQL, kita klik start juga.
selanjutnya kita masuk, kita akan download Slims. Lalu kita pilih Slims yang paling atas. Lalu kita pilih download now. Lalu kita pilih yang versi 94.2. Kita coba cari dulu. Klik. Lalu kita pilih yang zip. Otomatis akan terdownload. Kita tunggu. Baik, setelah selesai kita buka. Lalu setelahnya kita ekstrak terlebih dahulu. Kita pilih ekstrak. Kita tunggu beberapa saat. Kemungkinan akan memerlukan waktu, jadi kita bisa lanjut setelah selesai. Baik, setelah itu, setelah kita ekstrak, kita bisa klik. Nah, kita bisa copy. Lalu kita masukkan pada XMPP yang sudah kita pindahkan pada local disk C. Lalu kita cari htdocs. Lalu kita paste. Kita tunggu beberapa saat. Kita bisa tunggu sampai pengkopiannya selesai. Baiklah, setelah selesai tersalin, kemudian kita rename Slim 9 boolean dengan nama perpustakaan. Kalau tidak bisa memakai spasi, kita bisa menggunakan underscore. Iya, Rizka. Oke, selanjutnya kita bisa masuk ke localhost. Cari dulu, enter. Kita tunggu beberapa saat. Lalu kita pilih PHP My Admin.
Baik, setelah kita klik localhost, kita lanjut pada klik basis data. Lalu kita isi nama basis data seperti nama kita merename file sebelumnya. Perpustakaan underscore Gia Periska. Lalu kita klik buat. Sudah muncul. Baik, selanjutnya kita masuk melalui Chrome. Kita ketikkan localhost slash perpustakaan underscore Gia Periska, enter. Kita tunggu beberapa saat. Hanya sudah kita klik get start. Kita tunggu beberapa saat. Lalu kita pencet atau klik next. Lalu ketik install Slim yang button berwarna hijau. Di sini kita kasih nama seperti penamaan sebelumnya, yaitu perpustakaan underscore Gia Periska. Terus database username kita beri nama root. Selanjutnya kita tes connection oke, next. Lalu untuk username saya beri nama sesuai nama saya sendiri. Dan untuk password saya ketikkan type password. Lalu run the installation. Baik, kita tunggu beberapa saat. Lalu kita save untuk memudahkan kita memasukkan username dan password nantinya. Kita save. Lalu kita klik button hijau ini, go to my slims. Nah, sebelumnya beginilah tampilan perpustakaan Slims. Sebelumnya saya ingin memberitahu kalau saya barusan sudah melakukan konfigurasi, tetapi tidak ke-record dengan aplikasi yang saya gunakan, dan saya akan berusaha untuk meng-record ulang saat saya melakukan konfigurasi berikut ini. Kita masuk ke information, lalu kita pilih
muncul seperti ini. Berikut adalah di sini sudah ada tulisan Gea Fariska Librarian. Lalu kita masuk pada sistem. Lalu kita masuk, saya sudah masukkan Gea Fariska, perpustakaan Gea Fariska. Terus saya library subname-nya saya beri nama buku gudangnya ilmu. Setelahnya saya save setting dan muncul sistem configuration setting save. Baik, selanjutnya saya masuk pada membership. Nah, saya sudah membuatnya, dan ini Gea Fariska dengan nomor saya dan alamat tempat tinggal saya serta NIM. Saya akan mencontohkan cara membuatnya. Pertama, add new member. Kemudian kita membuat member ID. Serta untuk nama member dengan nama saya sendiri, Gea Fariska. Serta untuk tanggal lahir, sesuai dengan nama saya, tanggal lahir saya. Karena nama saya sudah terdaftar dan member ID saya sudah terdaftar, jadi akan muncul tulisan seperti ini. Serta yang perlu diisi adalah di sini universitas terbuka, lalu jenis kelamin, setelahnya alamat tempat tinggal, setelahnya kode pos, lalu alamat email. Saya menggunakan email saya sendiri. Lalu nomor telepon saya sendiri, serta untuk personal ID number menggunakan milik saya. Saya menuliskan 0 di sini. Saya mau email saya, serta password yang sudah saya masukkan. Lalu saya mengetikkan password, new password. Saya membuat password ulang untuk keduanya sama, diisi dengan sama. Lalu klik save, dan setelahnya akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pengujian dengan masuk pada tampilan baru.
Dan saya sudah masuk pada saya sudah masuk pada member, karena saya sebelumnya sudah masuk pada member namun tidak ke record. Jadi itulah praktek yang saya lakukan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan juga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.